Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan nunjukin temen gimana sih tutorial cara kita untuk men-setup Trezor kita ya teman. Kalau misalnya kamu udah ngikutin video aku sebelumnya, kan kita udah melakukan unboxing singkat Trezor. Terus aku juga udah pernah melakukan unboxing singkat Zeus CryptoTech itu untuk nyimpen seed phrase kita. Nah, pada video kali ini aku bakal tunjukin teman cara nge-setup Trezornya. Karena aku sempat baca komentar dari teman-teman, masih ada sebagian dari teman-teman yang bingung ya teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai. Nah, kamu bisa lihat di sebelah kiri aku udah megang Trezorku, dan di sebelah kanan ini aku udah menyiapkan laptopku, di mana laptop ini yang akan kita gunakan untuk nanti nge-setup Trezor kita ya. Pertama-tama langkah yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu ke websitenya Trezor, dan kamu bisa lakukan ini, ketik aja di Google trezor.io, atau kalau misal ke websitenya langsung trezor.io ya teman. Pastikan itu kamu ke website Trezor yang benar supaya semuanya bisa diproses dengan aman. Nah, kalau misalnya udah, nanti kamu bakal dibawa ke halaman ini. Berikutnya kita tinggal perlu melakukan download aplikasinya ya teman. Jadi kamu tinggal klik ke bagian app di sini, kemudian kamu tinggal klik bagian yang hijau ini, yaitu download for desktop. Nah, sebenarnya ini juga ada versi-versi lainnya, yaitu versi Mac, kemudian ada juga versi Android, view only iOS. Nah, setahu aku kalau misalnya di HP, kita hanya bisa view only ya. Kalau misalnya pengen setup, kita tentunya memerlukan laptop ataupun komputer kita. Jadi kita tinggal download di sini. Nah, di sini kita tinggal proses aja downloadnya, filenya itu sekitar 120-an mega. Kalau udah, kita tinggal buka aja filenya. Nah, kemudian kita tinggal buka filenya di sini. Kemudian di sini kamu bisa pilih itu aplikasinya hanya untuk kamu ataupun semua pengguna komputer ini. Kalau udah, kamu tinggal pencet tombol install di sini, kemudian kamu pencet OK ya. Oh ya, buat teman-teman yang misalnya kamu nggak mau mendownload aplikasi, sebenarnya kamu juga bisa menggunakan ya ini, yaitu continue in browser. Nanti dia menggunakan Trezor yang menggunakan e-webnya ya teman. Cuma untuk lebih mudah, aku hanya menggunakan aplikasi downloadannya aja. Nah, berikutnya aku udah berhasil membuka aplikasi Trezornya. Di sini ada do you want to allow? Ya, kita tinggal pencet allow di sini. Nah, berikutnya ini data yang diambil ya teman. Kamu boleh matiin ini, kemudian kamu pencet confirm aja di sini. Berikutnya langkah kita adalah kita perlu connect dan unlock Trezor kita. Yaudah, kita tinggal buka aja kotaknya, kemudian kita keluarin Trezor kita dan kita bakal coba connect ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kita akan mendapatkan kabelnya, dan kabelnya di sini adalah type A ke type C. Jadi kemudian kita tinggal colokkan aja ini ke Trezor kita sambungkan dengan komputer kita. Nah, kalau misalnya Trezor teman-teman baru, itu lubangnya biasanya masih dalam keadaan tersegel ya teman. Seperti yang kamu bisa lihat, ini lubangnya masih tersegel. Nah, berikutnya kita langsung colok seperti ini, kemudian ini kita colok ke laptop ataupun komputer kita. Nah, setelah dicolok, nanti otomatis Trezornya itu dia akan menyala seperti ini, teman. Kamu bisa lihat, get started with your Trezor at trezor.io/start. Kemudian, di komputer kamu juga bakal ditampilin seperti ini. You have connected a Trezor Model T. Mungkin di sini aku bakal maksimal saja supaya teman-teman bisa lihatnya dengan lebih jelas. Nah, berikutnya di sini device security check. My device was bought from the official Trezor shop or a trusted reseller. Jadi ini yang seperti aku udah tekenin ke teman-teman, sebenarnya kamu bisa beli di toko online ataupun beli di websitenya langsung. Cuman aku sama sekali nggak rekomendasi untuk teman-teman beli di website e-commerce. Yang aku rekomendasikan adalah kamu beli langsung di websitenya Trezor, yaitu trezor.io. Bahkan aku pribadi juga belinya di trezor.io, dan aku nitip temanku yang ada di Amerika. Tujuannya supaya nggak dikenakan biaya pengiriman, karena biaya pengiriman lumayan mahal ya teman. Kemudian di sini kita tinggal pilih setup my Trezor. Di sinilah kita akan melakukan setup terhadap Trezor kita. Maka di sini tulisannya installing firmware. Yang untuk tampilan di bawah ini Trezor detected-nya teman-teman bisa tutup aja ya. Berikutnya kita tinggal pencet install firmware di sini. Kamu bisa lihat ini latest version Universal 2.8.8. Yaudah, kita tinggal klik install firmware di sini. Berikutnya nanti di Trezornya bakal tulisan seperti ini ya teman, installing firmware. Dan kita tinggal menunggu beberapa saat, dan prosesnya ini katanya bisa makan sampai beberapa menit. Nah, berikutnya restarting Trezor, enter print if prompted. Nah, jadi Trezor kita itu akan di restart secara otomatis ya teman. Ini tujuannya mungkin seperti di flash dan di install firmware-nya. Jadi kita tinggal menunggu berapa saat aja, prosesnya nggak gitu lama, tadi hanya memakan waktu sekitar 40-50 detik. Kalau udah, nanti tampilannya bakal jadi seperti ini, Trezor Model T, kemudian kita tinggal pencet continue di sini. Nah, berikutnya ini ada pilihan create new wallet dan recover wallet. Jadi ini yang udah aku jelasin berkali-kali ke teman-teman, kenapa aku bilang kalau misalnya Trezor
Trezor kamu nanti kenapa-napa, Trezor kamu hilang, Trezor kamu rusak, tapi kamu tetap punya seed phrase kamu, ya kamu bisa tetap merecover semua kripto kamu dengan pilih opsi yang satu ini, yaitu recover wallet, kemudian kamu tinggal masukin seed phrase-mu lagi aja. Jadi seperti yang udah aku tekanin teman-teman, yang lebih penting itu adalah seed phrase. Seed phrase itu adalah kunci kita terhadap kripto kita. Private key kita itu sifatnya rahasia dan nggak boleh di-share ke siapapun, dan itu yang paling penting. Nah, buat kamu yang belum memiliki seed phrase, belum memiliki wallet, belum memiliki private key, dan ini baru pertama kali nge-zap Trezor kamu dan pengen membuat wallet, ya kamu tinggal pilih opsi yang satu ini, yaitu create new wallet. Kita tinggal klik di sini. Nah, berikutnya kalau teman-teman pilih di sini backup type-nya, itu ada banyak tipenya. Ada single share backup, multi share backup, 12 word backup, 24 word backup. Kalau misalnya yang ini adalah 20 words dan ini bisa di-upgrade ke multi share backup ya, teman. Sedangkan yang multi share ini bisa dibagi ke beberapa orang nanti. Kemudian di sini ada opsi 12 word backup dan 24 word backup. Sebenarnya kalau misalnya kamu pengen lebih aman, ya kamu bisa pilih yang 24 word backup. Nah, kalau misalnya yang 24 word backup ini dia menggunakan 256 bit, sedangkan kalau misalnya yang 12 word-nya ini dia hanya menggunakan 128 bit. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya yang 24 words ini berapa kali lipat lebih aman dibandingkan yang 12 word, itu tadi aku sempat baca, jawabannya adalah 2 pangkat 127 kali lipat lebih sulit ya, teman. Maka dari itu kalau pengen lebih aman ya pilih 24. Cuman untuk aku pribadi, aku bakal pilih yang 12 aja supaya lebih mudah diingat dan juga bisa dihafalkan. Kemudian juga akan lebih mudah kalau dimasukin ke CryptoTax Zeus-nya ya. Jadi kita tinggal pencet create wallet di sini, kemudian kita akan diminta untuk confirm dalam Trezor kita. Nah, kalau misalnya yang model T ini dia pakai touchscreen ya teman, jadi kita tinggal klik aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai model sebelumnya, itu dia ada tombol. Biasanya tombolnya itu kalau nggak salah perlu dipencet dua-duanya sekaligus. Ya udah, kita tinggal pilih create wallet di sini. Kemudian di komputer kita tinggal pilih continue to backup. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini, your wallet backup lets you recover your funds in case of Trezor loss or damage. Jadi seperti tadi aku bilang, kalau Trezornya rusak, Trezornya hilang, kamu bisa backup. Kita tinggal pencet cek aja di sini. Kemudian yang kedua, never take a picture of your backup and store it anywhere digital. Jadi teman-teman jangan pernah foto seed phrase kamu jangan juga simpen di HP kamu, jangan kamu upload ke internet, jangan masukin ke komputer kamu. Pastikan kamu tulis itu di kertas, atau kamu boleh seperti aku simpennya di CryptoTax Zeus, kemudian kamu amanin kertas ataupun CryptoTax tersebut. Entah kamu taruh di brankas, atau taruh di tempat-tempat yang nggak bisa terjangkau orang, tempat-tempat yang aman dan nggak mungkin dibuang, dan sebagainya. Pastikan teman-teman simpan secara offline dan pastikan itu aman 100%. Karena seperti yang tadi aku bilang, seed phrase itu penting banget. Berikutnya, store your wallet backup securely and never share it with anyone. Jangan share ke siapapun itu. Kecuali kalau misalnya kamu pengen share ke keluarga kamu ataupun ke siapa kamu pengen wariskan aset kamu nanti atau Bitcoin kamu ya, man. Berikutnya kita tinggal pencet create wallet backup di sini. Nah, berikutnya nanti di Trezor kita bakal tampilin seperti ini. Your wallet backup contains 12 words in specific order. Berikutnya kita tinggal pencet continue di sini. Never put your backup anywhere digital. Jangan simpan secara digital. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tulis di Microsoft Word, atau misalnya kamu simpan di Notepad, atau kamu simpan di Google Keep kamu, atau misalnya aplikasi untuk tulis note, jangan lakukan seperti itu ya teman. Nah, berikutnya ini aku udah mendapatkan seed phrase aku, yaitu ada 12 kata, 1 sampai 12 ya teman. Dan di sini aku perlu tulis semuanya. Nah, jadi sebenarnya dari paket pembelian Trezornya, teman-teman bakal dapat kertas ini, dan disinilah teman-teman boleh nulis seed phrase kamu. Atau kalau misal kamu pengen taruh di CryptoTax kamu juga boleh. Nah, seperti yang udah aku lakukan di sini, aku udah menulis ke-12 kata kunciku dan 12 seed phraseku ini, 12 kata kunci ini yang menjadi private key kita. Dan ini adalah yang paling berharga dari semuanya, teman. Kalau misalnya kamu punya seed phrase kamu, walaupun Trezornya hilang, kamu bisa tinggal backup. Tadi pilihan yang kedua, kamu tinggal masukin ini lagi, kamu bisa lagi mengakses semua aset kriptomu lagi. Jadi pastikan teman-teman amankan ini sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya udah, di sini ada tulisan hold to confirm, kemudian kamu tinggal tekan bagian hijaunya ini. Kemudian kamu hold beberapa saat sampai dia beres ya, teman. Nah, berikutnya dia akan memberikan ujian ke teman-teman ini untuk memastikan kalau kita udah menghafal
ataupun menulis, mencatat seed phrase kita. Maka ini tiba-tiba ditanya, apa kata keempat dari seed phrase-ku? Aku tinggal perlu menjawab aja, teman. Kemudian aku diminta lagi kata keenam dari seed phrase-ku. Kemudian dia nanya lagi, apa kata ke-10 dari seed phrase-ku? Sebenarnya ini cuma memastikan kalau kita udah menyimpan seed phrase kita dengan aman aja, teman. Makanya kita tinggal perlu jawab aja sesuai dengan seed phrase yang kita udah catat tadi. Berikutnya nanti bakal ada tulisan seperti ini. You have finished verifying your wallet backup. Berikutnya, kita tinggal pencet continue di sini. Use your backup when you need to recover your wallet. Jadi kalau misalnya kamu nanti pengen recover wallet kamu tinggal masukin 12 kata kuncimu tadi. Tapi itu tergantung kalau teman-teman pilihnya yang 24, ya otomatis kamu perlu menghafal atau mencatat 24 kata kuncimu itu ya. Berikutnya kita tinggal pencet continue di sini. A pin not set artinya kita bisa ngeset pin kalau misalnya kita mau. Dan di tampilan di komputer kita udah berubah, sekarang tampilannya udah menjadi wallet backup complete. Berikutnya kita tinggal pencet continue to pin di sini. Berikutnya ada opsi untuk kita bisa pasang pin kita supaya ini wallet kita bisa menjadi lebih aman lagi, teman. Using a strong pin protects your treasure from unauthorized physical access. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya nggak mau pasang pin, kamu juga bisa skip di sini, tapi aku pribadi aku bakal ngeset pinnya. Nah, ini kita diminta untuk konfirmasi lagi di Trezor-nya. Kamu bisa lihat turn on pin protection. Pin will be required to access this device. Jadi pin itu sebenarnya untuk melindungi device kita yang satu ini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pasang pin juga nggak apa-apa. Aku pribadi akan pencet turn on di sini. Berikutnya kita tinggal masukin angka yang bisa menjadi pin kita, teman. Tapi seperti yang kamu lihat di sini, angkanya itu acak, jadi pastikan kamu masukkan angka yang kamu pengen itu dengan teliti. Karena di sini dia acak, ya, teman, nggak 123, tapi 832, 609, tapi ini bakal di random, nanti di device teman-teman bisa berbeda. Nah, berikutnya di sini aku udah masukin pin aku, berikutnya aku tinggal pencet checklist di sini. Kalau udah, kita akan diminta untuk masukkan pinnya sekali lagi. Dan itu angkanya di reset lagi, ya, teman. Kamu bisa lihat posisinya beda lagi. Nah, di sini aku udah masukin untuk yang kedua kalinya, kita tinggal pencet tombol checklist di sini. Processing, 1 second left, dan berikutnya pin protection turn on. Artinya kita udah beres ngeset pin kita, ya, teman. Berikutnya kita tinggal pencet continue di sini, dan di tampilan komputernya juga udah berbeda pin set. Write your pin down and keep it safe. Use it to unlock your Trezor when you need to access your funds. Jadi kalau misalnya kita pengen mengakses Trezor kita, pengen pakai device ini, kita bakal diminta untuk masukin pin yang berisi 6 digit yang tadi aku udah set. Berikutnya kita tinggal pencet continue di sini. Nah, berikutnya ini opsi yang menariknya, teman, yaitu kamu bisa nyalain wallet apa atau kripto apa yang pengen kamu gunakan atau kamu simpan di wallet ini. Ini kamu bisa lihat ada opsinya, ada Bitcoin, Ethereum, Polygon, BNB, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano, Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Zcash, dan sebenarnya ini masih banyak lainnya lagi. Dan juga koin-koin yang lain kamu nanti bisa add lagi, teman. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu khawatir di sini kalau misalnya kripto-kripto kamu bukan kripto yang market cap-nya besar, karena walaupun itu nggak ditampilin, tapi nanti kamu ada opsi untuk nambahin kripto tersebut ke wallet kamu, ya, teman. Nah, untuk aku pribadi di sini mungkin aku bakal nyalain Bitcoin, Ethereum, sama Solana aja. Walaupun ya mungkin aku seperti yang teman ketahui, channel ini kan kebanyakan bahas yang seputar Bitcoin, dan aku juga secara posisi paling besar di Bitcoin, ya, teman. Nah, berikutnya ini Tor, route all of Trezor Suits traffic through the Tor network, increasing your privacy and security. It may take some time for the Tor to load and establish a connection. Jadi sini kamu bisa nyalain Tor. Tor itu seperti Tor browser, itu gunanya supaya privasinya bisa lebih terjaga, ya, teman. Cuman ya secara downside-nya yaitu mungkin lebih lama loadingnya karena dia butuh ada layer tambahannya, teman. Jadi kamu di sini boleh nyalain ataupun matiin. Nah, kalau udah kita tinggal pilih complete setup di sini. Berikutnya kamu bisa edit name dan juga bisa change home screen kamu, ya, teman. Ini kamu bisa kasih nama Trezor wallet kamu tinggal ketik aja apa nama yang pengen kamu masukin. Kalau udah, kamu bisa langsung go to Trezor Suite, dan berikutnya disinilah kita bisa mengotak-atik Trezor wallet kita nantinya, ya, teman. Di sini ada enable view only to check balance after you disconnect your Trezor. Jadi ini ada fitur di mana kalau misal kamu enable, nanti walaupun Trezornya kamu disconnect, kamu bisa lihat berapa isi crypto wallet kamu, ya, teman. Kalau kamu nggak mau, ya kamu tinggal skip aja di sini. Tapi kalau misal pengen nyalain fitur ini,
sini kamu tinggal pencet enable. Nah, berikutnya your wallet is ready, dan disinilah kita bisa mengakses wallet kita. Dan di sini artinya kita udah berhasil ngeset Trezor wallet kita ya kan. Berikutnya kita tinggal ngisi aja wallet ini. Kamu bisa tinggal transfer dari exchange yang kamu gunakan untuk kamu masukin ke wallet kamu. Jadi kalau teman-teman pengen lebih aman, ya pastikan setiap kali kamu membeli kripto dari exchange, terutama kripto-kripto yang pengen kamu hold atau kamu invest dalam jangka panjang, contohnya Bitcoin, kamu pengen simpan untuk 10-20 tahun lagi, akan lebih baik kamu langsung pindahkan ke Trezor kamu atau pindahkan ke wallet kamu, apapun wallet yang kamu gunakan. Tapi untuk videonya sampai di sini aja, karena itu nanti aku bakal bikinin video yang terpisah buat teman-teman semua supaya teman-teman bisa lebih ngerti cara transaksi menggunakan Trezor Wallet ini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku. Kemudian bagi teman-teman yang pengen belajar seputar kripto, seputar Bitcoin, kamu boleh cek playlist Bitcoin yang ada di channel Investor Rabbit nih. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!